Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Artemis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yakni Ekoin. Pertama-tama perkenalan dulu. Dari kelompok kami sendiri ada Akhtar Hafiz Muliwarna, Muhammad Altaf Izurizal, Delvan Zulfar Raza Snuziar, dan juga Kinki Maulana Prakoso. Selanjutnya di sini terdapat latar belakang, yang mana pengelolaan sampah masih menjadi persoalan utama di kota-kota besar. Sistem daur ulang yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya insentif menyebabkan banyak sampah tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, Ekoin hadir sebagai solusi digital yang mengajak masyarakat menurunkan sampah menjadi koin yang dapat ditukar dengan voucher ataupun uang. Next. Baik, di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan, yang mana kami mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem Ekoin yang user-friendly dan inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan teknologi digital. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir, sejauh mana pengembangan website Ekoin dengan sistem insentif penukaran sampah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di mana tujuan dari ketiga rumusan masalah tersebut, dengan rumusan masalah yang pertama memiliki tujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem Ekoin yang user-friendly dan inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis teknologi digital. Untuk rumusan masalah kedua, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir, rumusan masalah ketiga dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem insentif penukaran sampah yang terintegrasi dalam base Ekoin dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian yang mana untuk sosial memiliki manfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kemudian memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi pada masyarakat untuk pengelolaan sampah, dan yang terakhir mendorong perilaku ramah lingkungan. Untuk bagian akademik, memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem berbasis koin. Dan terakhir, untuk ekonomi, memberikan reward atau timbal balik kepada pengguna dalam bentuk koin yang bisa ditukar dengan produk berupa voucher. Next. Selanjutnya terdapat batasan masalah, yang mana kami membatasi untuk penukaran sampah dilakukan di pusat daur ulang sekitar. Penyedia platform hanya menyediakan layanan penukaran koin, platform tidak menyediakan layanan daur ulang sampah. Kemudian, platform tidak menerima semua jenis sampah yang diterima sudah ditentukan oleh pengembang layanan website. Dan yang terakhir, platform hanya melayani penukaran sampah pada area negara Indonesia dan tidak melayani di luar dari batasan tersebut. Next. Selanjutnya, di bab kajian pustaka, dalam proses pengembangan, kami merujuk ke berbagai teori. Misalnya prinsip UX dan dari Melvis dan Hartadi untuk memastikan desain mudah digunakan dan nyaman. Kami juga mengikuti tahapan sistematis seperti analisis kebutuhan dan pemodelan IRD seperti yang disarankan Kurniawan. Dibanding sistem lain seperti Smartreos atau bank sampah digital, Ekoin punya keunikan berupa kuis, artikel, dan reward berbasis koin yang lebih menarik dan edukatif. Next. Selanjutnya di bab metodologi pengembangan sistem Ekoin dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan terhadap dua jenis pengguna utama, yaitu pengguna umum dan admin. Analisis ini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat analisis kebutuhan fungsional, yang mana user dapat mengakses halaman utama, kemudian user dapat mengakses halaman jelajah, kemudian sistem menyediakan kuis berdasarkan artikel dan akan memberikan koin ke user. Jika user menjawab dengan benar, kemudian user dapat mengakses halaman yang berisi informasi tentang sistem harus memungkinkan pengguna menginput data sampah untuk dikonversi menjadi koin dan terhubung dengan proses verifikasi admin. Dan sistem harus memungkinkan pengguna menekan koin dengan voucher atau uang melalui daftar pilihan yang tersedia. Dan sistem harus menyimpan dan menampilkan daftar riwayat transaksi pengguna. Dan sistem harus memungkinkan pengguna memperbarui informasi profil seperti nama, email, dan data lainnya. Next. Kemudian sistem harus menampilkan jumlah saldo koin yang dimiliki pengguna. Kemudian sistem harus memungkinkan admin memeriksa, menyetujui, atau menolak transaksi penukaran sampah ke koin. Sistem harus memungkinkan admin menambahkan, memperbarui, dan menghapus daftar voucher yang tersedia. Dan terakhir, sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk melihat dan mengelola user yang sudah terdaftar. Next. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan non-fungsional, yang mana sistem harus memiliki antarmuka yang responsif, sistem harus dapat menangani transaksi dengan cepat dan aman, kemudian data pengguna harus dilindungi dan dijaga privasinya, dan terakhir sistem harus memiliki performa yang stabil. Nah, lanjut.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram, yaitu perancangan untuk website kami. Nah, jadi di sini pertama-tama ada 3 jenis user. Yang pertama ada guest user, ada authorized user, kemudian ada admin. Yang mana di sini untuk admin dan authorized user mereka memiliki perilaku yang sama dengan guest user. Jadi semua perilaku guest user itu bisa dilakukan oleh admin dan authorized user. Nah, untuk guest user sendiri di sini ada perilaku untuk melihat beranda, ada untuk melihat halaman jelajah, ada untuk melihat halaman tentang. Nah, untuk yang lainnya itu hanya bisa diakses oleh admin dan authorized user. Dan untuk authorized usernya di sini bisa mengakses penukaran sampah ke koin, kemudian penukaran koin ke voucher atau uang, kemudian juga bisa melihat lewat transaksi mereka, bisa juga untuk mengelola profil yang mereka miliki, kemudian bisa untuk melihat voucher yang mereka miliki dan menjawab kuis pada artikel. Nah, untuk menukar sampah ke koin di sini itu penukaran sampahnya itu wajib untuk dilakukan verifikasi transaksi oleh admin. Jadi di sini admin ada 3 perilaku utama, ada verifikasi transaksi, kemudian mengelola data voucher dan mengelola user. Next. Nah, untuk flowchart-nya di sini untuk flowchart penukaran sampahnya. Jadi di sini ada yang pertama, user itu harus login terlebih dahulu, kemudian akan dicek apakah apa user sudah punya akun atau belum. Kalau misalkan belum punya akun ya disuruh registrasi terlebih dahulu, dan apabila udah punya akun dicek apakah kredensialnya itu valid atau enggak. Kalau valid ya harus login. Kemudian user bisa masuk ke halaman penukaran sampah dan memasukkan detail-detail sampahnya sampai terakhir, dan kemudian menekan konfirmasi. Ya, di sini ada 3 kasus yang bisa digunakan. Yang pertama, user langsung menukar sampah. Nah, itu apabila langsung menukar sampah maka transaksi akan langsung selesai, atau user memilih untuk menukarkan koin yang didapatkan dari penukaran sampah tadi untuk menjadi ditukar menjadi voucher atau menjadi uang. Next. Nah, kemudian di sini untuk rancangan database. Nah, selanjutnya di sini untuk ERD yang kami miliki yaitu perancangan database. Jadi di sini total ada 11 entitas, yang mana itu ada entitas user, ada entitas user voucher, ada entitas voucher, ada entitas penukaran koin, log transaksi, penukaran sampah, user quiz reward, artikel, kuis, sampah, dan produk. Nah, ini untuk produk sendiri di sini kenapa ada di ujung dan tidak ada siapa-apanya, itu karena di sini untuk produk itu hanya digunakan untuk menyimpan data dari produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi di sini itu hanya digunakan untuk menyimpan produk dan linknya di online shop. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan koin yang ada di e-coin ini sendiri. Jadi untuk sekedar informasi bagi pengguna bahwa ini ada produk-produk yang ramah lingkungan dan cocok untuk ditukarkan, cocok untuk dibeli, itulah intinya. Nah, kemudian kembali ke relasi. Di sini untuk setiap penukaran itu akan dicatat dalam log transaksi. Kemudian di sini sebagai seorang user mereka juga bisa mendapatkan quiz reward yang mana berupa koin nantinya dari menjawab kuis yang kuisnya itu didasarkan dari sebuah artikel. Nah, user juga bisa memiliki voucher yang mana voucher ini bisa didapatkan dari penukaran koin. Dan kemudian untuk penukaran sampah juga di sini dia akan memiliki hubungan many to many dengan tabel sampah, yang mana menandakan bahwa penukaran sampah ini itu bisa dilakukan lebih dari satu jenis sampah, dan sampah juga bisa digunakan untuk lebih dari satu penukaran sampah, lebih dari satu transaksi penukaran sampah, seperti itu. Next. Nah, kemudian di sini untuk alat pengembangan sistem. Jadi di sini yang kami pakai itu ada 5 utamanya, yaitu ada Figma, ada Laravel, Vue, MySQL, dan PHP MyAdmin. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami. Di sini hasil evaluasi. Yang pertama di sini dari hasil survei yang kami lakukan itu untuk dari pertanyaan pertama ini dapat disimpulkan bahwa ada 50% responden dari total 12 responden itu yang menganggap bahwa fitur e-coin ini mudah diakses, yang menandakan bahwa aspek user friendly pada e-coin ini sudah cukup baik. Nah, kemudian di sini untuk pertanyaan kedua itu ada yang menanyakan tentang interface atau antarmuka dari website e-coin. Nah, di sini cukup merata, ada 41% yang menjawab satu atau nilai tertinggi, dan ada 25% plus 25% menjawab poin 2 dan 3, dan ada 1 orang yang 8,3%. Nah, ini menandakan bahwa
antarmuka atau desain visual itu sudah cukup memadai, namun masih membuka ruang untuk perkembangan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian di sini untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa website e-coin dapat diakses oleh semua kalangan? Atau di sini menanyakan tentang inklusivitas, yang mana di sini sekitar 66 plus 16 orang, 16% orang itu sudah menganggap bahwa sudah cukup inklusif. Namun ada beberapa orang yang menganggap bahwa masih bisa ditingkatkan lagi inklusivitasnya. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya ada tentang pertanyaan untuk apakah responden akan merekomendasikan website e-coin ke orang lain. Nah, di sini sebagian besar responden sudah menjawab mereka akan merekomendasikannya, yang menandakan bahwa e-coin ini diterima positif di masyarakat. Nah, next di sini ada tentang faktor atau alasan pengguna atau responden itu jarang memilah sampah di rumah. Yang mana di sini paling besarnya itu ada di tidak ada waktu atau merasa repot. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata tidak memilah sampah ini tidak pasti karena tidak tahu cara memilah sampah, namun bisa disebabkan oleh kurangnya waktu atau kurangnya kebiasaan memilah sampah. Nah, kemudian di sini untuk pertanyaan lanjutannya ditanyakan tentang seberapa penting peran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Nah, di sini itu banyak yang setuju bahwa mengelola sampah secara mandiri itu penting, dan ada satu orang yang kurang setuju, yang mana di sini mayoritas setuju ini menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat itu tidak pasti merupakan faktor yang paling utama dalam rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan tentang sumber informasi yang mempengaruhi kebiasaan dalam mengelola sampah, dan di sini mayoritas menjawab melalui media sosial, yang menandakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran mereka itu sebagian besar di media sosial. Nah, selanjutnya ada tentang apa yang paling memotivasi Anda untuk aktif mengelola sampah. Nah, jadi di sini ada keseimbangan antara respon rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan, yang mana 33,3% sama dan 33,3%. Jadi di sini menandakan bahwa aktif yang paling motivasi mereka itu adalah karena faktor sosial mayoritasnya. Next, di sini ada pertanyaan tentang efektivitas dari website e-coin ini sendiri. Jadi di sini seberapa menarik sistem penukaran sampah menjadi koin yang ditawarkan oleh e-coin. Di sini untuk mayoritas itu 41 plus 33% itu merasa menarik, dan ada 16% yang merasa cukup-cukup saja dan 1% yang merasa tidak menarik. Nah, ini menandakan bahwa website e-coin, sistem penukaran sampah menjadi koin yang ditawarkan oleh website e-coin ini sudah cukup efektif bagi beberapa orang, dan mungkin masih bisa ditingkatkan di beberapa sisi lagi agar lebih efektif bagi orang yang merasa masih kurang cukup. Nah, kemudian di sini untuk insentif yang diharapkan dari sistem e-coin, itu sebagian besar orang menganggap bahwa insentif yang paling diharapkan itu adalah donasi untuk kegiatan sosial. Nah, mungkin di sini menandakan bahwa insentif yang saat ini diberikan oleh website e-coin, yaitu berupa voucher belanja dan uang tunai langsung, itu apabila digabungkan masih kalah dari donasi untuk kegiatan sosial, yang mana tandanya untuk pengembangan lebih lanjut lagi, harapannya di sini akan disediakan untuk opsi donasi kegiatan sosial bagi website e-coin. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya efektivitas yang bahas tentang sistem insentif e-coin, apakah mendorong masyarakat untuk termotivasi memilah sampah secara lebih lanjut lagi. Nah, di sini sebagian besar orang menjawab bahwa sistem insentif yang ada di e-coin ini dapat memotivasi mereka untuk memilah dan mengelola sampah, menandakan bahwa sistem insentif pada e-coin ini sudah cukup efektif lah. Nah, kemudian di sini diperkuat lagi dengan pertanyaan seberapa besar pengaruh sistem insentif terhadap kesadaran Anda dalam menjaga lingkungan, yang mana di sini ada kenaikan dari opsi jawaban nomor 1, yang tandanya di sini sistem insentif ini memang benar-benar memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Next, kita akan melakukan demo program. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai websitenya. Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai website dalam keadaan user belum menjadi
user ya, berarti guest user. Jadi di sini seorang guest user bisa mengakses 3 halaman. Yang pertama adalah beranda. Jadi di beranda ini ada beberapa informasi utama ya tentang Ecoin. Jadi ini ada header, fiturnya yang ditawarkan. Lalu di bawah sini terdapat tukar koin Anda menjadi voucher. Karena ini guest user, jika guest user menekan voucher ini maka akan keluar unauthenticated seperti itu. Lalu lanjut ke halaman jelajah. Di halaman jelajah sendiri ini terdapat ya, informasi seperti informasi kegiatan, lalu juga ada artikel yang bisa dilihat oleh pengguna. Jadi misalkan seperti ini, masuk ke artikel nomor 1. Nah, di dalam artikel sini pengguna bisa membaca artikel tanpa harus login. Nah, yang guest user tidak bisa lakukan adalah submit quiz ini. Jadi misalkan guest user ini melakukan quiz dan submit, nanti akan keluar gagal submit quiz seperti itu. Dan halamannya akan di-reload kembali ke awal artikel. Selain itu, di halaman jelajah juga terdapat pengguna guest user ini bisa melihat produk yang ada dan kami tampilkan seperti itu. Mungkin halaman yang terakhir guest user bisa akses itu adalah tentang. Jadi di tentang ini merupakan informasi mengenai Ecoin ini sendiri. Jadi di sini ada definisi apa itu Ecoin, misi kami, mengapa Ecoin, dan juga bagian form hubungi kami. Seperti itu. Oke, jadi halaman terakhir yang bisa user guest ini kunjungi adalah halaman tentang yang berisi informasi seperti apa itu Ecoin, misi kami, terus juga mengapa Ecoin, dan juga form hubungi kami. Nah, terdapat satu halaman lagi sebenarnya di navbar ini, yakni penukaran. Jika guest user ini ingin memasuki ke salah satu dari kedua halaman ini, maka karena mereka guest user, akan diarahkan ke halaman login. Untuk penjelasan on authorized user, itu akan dijelaskan oleh teman saya yakni Delvan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana jika kita masuk sebagai authorized user atau pengguna yang sudah di-authorize. Nah, pertama di sini ada tampilan login dan juga ada tampilan daftar. Pertama di sini ada tampilan login terlebih dahulu. Nah, jika pengguna belum punya akun, maka bisa didaftarkan dulu akunnya pada bagian daftar ini. Sini pertama kita akan daftar. Nah, di sini nama, misal nama Paja seperti ini, dan juga email, misal email kita seperti ini. Nah, jika sudah, maka password biasa. Nah, kemudian ini password juga. Nah, kemudian buat akun. Nah, jika sudah pendaftar berhasil, silakan login, maka akan langsung ditampilkan ke halaman login lagi. Dan kita bisa login dengan email dan juga nama atau password kita tadi yang kita daftarkan. Seperti ini, misal. Nah, dengan password. Nah, oke. Di sini kita sudah masuk sebagai authorized user atau pengguna yang sudah di-authorize. Oke, pertama di sini tampilan beranda yang tadi sudah ditampilkan oleh teman saya. Nah, kemudian pengguna bisa melihat profilnya juga seperti ini. Nah, pada bagian profil di sini ada nama, email kita, kemudian saldo koin kita. Karena kita baru masuk maka 0. Dan di sini ada Facebook dan juga Twitter. Dan jika pengguna ingin edit, bisa dengan menekan tombol edit profile ini. Nah, di sini kemudian bisa dimasukkan Facebook atau Twitternya. Nah, jika ingin mengganti nama juga bisa dan juga mengganti email. Selain itu, pengguna juga bisa mengupload foto pengguna. Di sini tinggal tekan upload foto, dan kemudian tinggal memilih foto apa yang ingin diupload untuk ingin dijadikan foto profil pengguna. Seperti itu. Semisal yang ini, kita coba upload. Nah, kemudian ini gambarnya akan disimpan di Cloudinary, jadi pada cloud. Nah, di sini tidak ada gambarnya, karena gambar yang saya pilih gambar putih memang warnanya. Di sini jika kita simpan, maka akan mencoba untuk memperbarui foto profil. Nah, sini profil berhasil diperbarui. Jika kita menekan OK, maka di sini akan digantikan dengan foto profil yang kita perbarui tadi. Selain itu, pada bagian profil di sini ada daftar transaksi dan juga voucher Anda. Nah, daftar transaksi di sini digunakan untuk transaksi yang sudah dilakukan user. Misal user melakukan penukaran sampah ataupun menukarkan koinnya dengan voucher ataupun rupiah. Nah, selain itu di sini juga ada voucher Anda yang menampilkan voucher-voucher yang dipunyai oleh pengguna. Di sini Anda belum memiliki voucher karena memang akun baru. Nah, ini untuk bagian profil. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian penukarannya langsung.
Ini bagian penukaran. Di sini ada penukaran sampah dan koin. Di sini kita akan lanjutkan ke penukaran sampah. Nah, di sini penukaran sampah untuk tampilannya sendiri seperti ini. Yang pertama ada detail sampah yang ditukarkan. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan sampah yang mereka ingin tukarkan. Misal di sini ada non organik. Kemudian jika ingin organik tinggal menekan tombol ini. Nah, di sini tinggal kita simpan dan lanjutkan saja. Jika ingin menampilkan organik dan juga limbah medis juga kita tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, kita di sini akan menggunakan yang default yaitu non organik. Nah, di sini bisa memilih kita botol plastik, kertas ataupun baju seperti itu jenis sampahnya untuk yang non organik. Kemudian di sini ada berat sampahnya, bisa kita berapa aja. Nah, terus ada tambah gambar seperti ini. Kita tinggal tambah saja gambar apa yang kita ingin masukkan, misal tambah gambar ini. Di sini sebenarnya gambarnya yang dimasukkan adalah gambar sampahnya yang kita foto dari yang ingin kita tukarkan. Kemudian di sini ada tanggal penukaran. Di sini kita pilih kapan saja. Misal kita masukkan tanggal segini. Dan untuk waktu penukaran ini waktu yang sekarang bisa diganti dengan waktu berapa saja. Misal waktu jam 10 gini. Misal. Nah, jika sudah, maka pengguna dapat simpan dan lanjutkan agar melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan lokasi awal atau lokasi yang pengguna masukkan untuk penukaran sampah. Di sini misal lokasi misal Kudus seperti itu. Nah, di sini bisa cari lokasinya. Nah, karena kita sudah di Kudus, karena ini kita sudah ada di Kudus, jadi tidak perlu cari lokasi. Nah, jika sudah seperti ini, maka pengguna dapat memasukkan PDU atau pusat daur ulang yang ada. Misal ini PDU pusat Kudus. Nah, sini maka pengguna bisa dengan mudah copy paste saja seperti ini, dimasukkan dan konfirmasi untuk melanjutkan ke bagian yang lain. Nah, selanjutnya di sini pengguna adalah konfirmasi penukaran. Nah, jadi di sini ada tampilan pertama di sini adalah voucher yang disiapkan jika pengguna ingin langsung masuk saja, maksudnya ingin menukarkan di saat sudah punya koin. Nah, tapi di sini karena kita tidak punya koin, maka di sini kita tukarkan terlebih dahulu. Dari sini saldo yang kita punya 0, koin yang dapatkan adalah 185. Di sini jika kita tukarkan, maka verifikasi berhasil dan akan dimasukkan ke bagian admin untuk diverifikasi oleh admin. Nah, di sini penukaran sampah berhasil diajukan, penukaran sampah berhasil diajukan dan menunggu verifikasi admin. Selanjutnya maka akan kembali ke beranda dan kita akan menunggu verifikasi dari admin. Oke, di sini kemudian untuk verifikasi admin, di sini saya sudah masuk sebagai admin, dapat dilihat pada profil. Nah, di sini nama admin coin dengan email admin. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, maka di sini admin dapat memverifikasi penukaran. Di mana itu? Penukarannya ada di sini, bagian verifikasi penukaran. Nah, di sini memuat data. Nah, untuk yang tadi verifikasi oleh pengguna yaitu nama pengguna kita di sini ada Delvan dan delvan@gmail.com. Ini adalah user yang tadi kita coba. Nah, kemudian di sini ada tanggal penukarannya, tanggal berapanya, tadi tanggal 8 karena tidak diubah. Nah, di sini adalah berat dari sampahnya. Nah, di sini ada statusnya juga menunggu. Nah, status menunggu ini apa? Status menunggu ini digunakan untuk memberikan admin bahwa ini sebelum diverifikasi. Nah, di sini admin memiliki dua opsi, di mana ada disetujui seperti ini, atau ditolak dengan kita menekan tombol yang X ini. Nah, di sini juga admin juga bisa melihat detail seperti apa yang ada di sini. Nah, di sini ada detailnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah dan admin ingin memverifikasi, maka kita bisa tekan tombol aksi centang ini. Kita centang saja. Nah, di sini status penukaran akan diubah menjadi disetujui. Nah, di sini sudah menjadi disetujui. Nah, jika sudah begini, maka pengguna bisa terverifikasi penukaran yang tadi dan akan dimasukkan koinnya berapa beratnya sesuai yang sudah ditentukan oleh website seperti itu. Di sini juga ada manajemen voucher dan juga manajemen user. Untuk admin dapat memanage voucher dan juga memanage user seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur admin yang lain, yaitu untuk manajemen user dan manajemen voucher. Pertama-tama di sini untuk manajemen user, di sini ada function untuk mengupdate untuk user sendiri. Bisa dibuka untuk admin coin, diklik update. Nah, jadi di sini yang bisa diupdate itu hanya dua, yakni saldo dan status. Karena yang lain itu untuk profil-profil yang lain seperti nama, email itu harus diupdate secara langsung oleh user sendiri. Nah, coba yang untuk admin coin kita update, ganti saldonya jadi 800. Nah, yang bisa dilihat untuk ada notifikasi apakah yakin untuk mengupdate informasi user. Kemudian tekan OK dan saldo akan terupdate. Nah, di sini juga bisa disortir untuk usernya, bisa dilihat dari semua status. Nah, itu bisa disort apakah ada yang aktif atau ada user yang ban.
Nah, untuk yang append kebetulan saat ini masih belum ada. Kemudian balik ke semua status, kita juga bisa mencari secara otomatis menggunakan cari pengguna. Nah, bisa muncul. Nah, kemudian di sini untuk manajemen user kurang lebih seperti itu, dan kita bisa pindah untuk ke halaman manajemen voucher. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang halaman manajemen voucher. Jadi di sini untuk manajemen voucher ini bisa juga disortir berdasarkan status, bisa untuk melihat status yang aktif ataupun status yang kadaluarsa. Nah, kemudian di sini juga bisa mencari voucher secara langsung dan mengetikkan nama vouchernya. Nah, untuk fungsi CRUD-nya di sini lengkap untuk voucher, ada untuk fungsi tambah, ada untuk update, ada untuk delete. Nah, di sini kita bisa coba untuk menambah voucher dengan memilih gambar terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. Nah, kita bisa masukkan judul voucher, nilai koin, kemudian statusnya aktif. Nah, di sini kita menekan submit untuk gambar sendiri, nantinya itu akan diupload ke Cloudinary. Jadi untuk di MySQL-nya itu hanya disimpan untuk link Cloudinary-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah berhasil kita tambahkan voucher baru. Nah, kemudian di sini kita juga bisa untuk mengupdate gambar dari voucher, bisa diupdate gambar, judul, deskripsi lengkap, dan sampai status. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk mengupdate gambar vouchernya. Nah, ini bisa dipilih, kemudian kita ubah. Nah, berhasil diperbarui, maka gambarnya akan berubah. Di sini kita juga bisa untuk menghapus voucher yang kita tambahkan. Nah, maka setelah kita menekan delete, voucher akan dihapus. Nah, kemudian di sini untuk update kita ada status voucher kadaluarsa. Jadi di sini jika voucher yang menjadi kadaluarsa, maka nanti untuk di bagian list voucher itu voucher yang kadaluarsa tidak akan ditampilkan. Jadi seperti yang bisa kita lihat untuk voucher yang kadaluarsa yaitu voucher belanja 10.000 Alfamart itu tidak akan ada di daftar voucher di Beranda ataupun di penukaran koin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus untuk penukaran koinnya. Jadi di sini untuk authorized user itu bisa menukarkan koin, cuman di sini saya biar cepat saya praktekkan di akun admin. Nah, kemudian di sini untuk fiturnya di sini ada dua, untuk menukar ke voucher atau menukar ke rupiah. Untuk tukar voucher, di sini terdapat daftar voucher yang aktif, kita bisa menukarkannya apabila saldo kita cukup. Jadi di sini kita bisa menekan OK di sini dan voucher akan berhasil ditukar. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melakukan penukaran ke rupiah, yang mana di sini alurnya kita harus memilih terlebih dahulu opsi transfer, kita masukkan jumlah koin yang ingin ditukarkan, kemudian nanti akan keluar konversi rupiahnya, dan kita bisa memilih berbagai opsi transfer dengan biaya admin yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk menekan tukarkan, masukkan rekening, kemudian masukkan password, maka tekan konfirmasi dan akan berhasil ditukarkan. Nah, kemudian apabila kita telah melakukan penukaran tadi, di sini seperti yang telah dijelaskan di sesi authorized user, di sini kita bisa melihat daftar transaksi, yang mana di sini akan terlihat apa saja yang telah kita tukarkan dan berapa uang kita atau saldo koin kita yang hilang dari transaksi tersebut atau bertambah mungkin kalau misalkan kita melakukan penukaran sampah. Nah, kemudian di sini tadi kita juga telah menukarkan voucher, yang mana bisa kita lihat voucher kita di halaman voucher Anda seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali untuk bagian artikel yang tadi belum sempat dijelaskan untuk bagaimana authorized user itu memiliki akses spesial di artikel ini. Nah, jadi di sini apabila kita login sebagai authorized user, di sini kita memiliki hak untuk mengsubmit kuis. Jadi di sini kenapa hanya authorized user yang berhak mengsubmit kuis, itu karena apabila kita bisa menjawab dengan benar kuis ini, maka akan mendapatkan koin. Nah, di sini kita coba, maka jawaban di sini kita belum benar. Nah, kita bisa mencoba ulang sampai jawaban kita benar. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan jawaban yang benar dan kita submit quiz. Nah, jawaban benar dan kita mendapatkan 10 koin. Nah, ini bisa kita lihat apabila dicek di halaman profil. Nah, ini saldo koin berubah menjadi 110 yang awalnya tadi 100. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok Artemis. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucap.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.